barulah beliau mulai melanjutkan perjalanan Mi'raj. Perjalanan Mi'raj ini beliau mulai di langit yang pertama. Begitu dibuka langit pertama, di situ Nabi SAW menemukan seseorang yang di situ orang ini sangat tinggi besar. Maka beliau pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah gerangan orang ini?" Maka malaikat Jibril pun menjawab, "Dialah leluhurmu, dialah Nabi Allah Adam alaihis salam." Maka di situ beliau mengucapkan salam. Kemudian di situ Nabi Allah Adam alaihis salam, di sebelah kanannya itu terdapat arwah daripada keturunan beliau yang baik-baik. Di sebelah kiri sebaliknya, di situ terdapat arwah dari keturunan beliau yang jelek-jelek. Maka ketika beliau melihat ke kanan, beliau senang, farhan, gembira. Tapi ketika beliau melihat ke sebelah kiri, beliau sedih. Nah, itu juga yang disaksikan oleh Nabi. Beliau menyaksikan di situ pintu surga dan di arah sebaliknya ada pintu neraka. Dan ada riwayat yang meriwayatkan Nabi SAW sempat mampir. Nah, dilihat beberapa siksaan di sana. Di antaranya ada yang lidahnya digunting lah, ada perempuan yang digantung, dan macam-macam sudah. Jadi tergantung daripada maksiatnya, maka berbeda pula siksaan yang didapatkan. Sebaliknya juga di surga, berbagai macam kenikmatan. Kemudian Nabi SAW lanjut ke langit yang kedua. Dan di langit kedua ini beliau SAW mengetuk langit kedua, dan di situ ada dua orang. Ada Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa alaihimassalam. Dan di situ juga beliau mengucapkan salam dan dibalas salam beliau. Lanjut ke langit yang ketiga. Terus langit keempat, langit kelima, langit keenam. Di langit keenam inilah beliau bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan di sini banyak kejadian yang menarik. Kalau sebelumnya beliau ketemu Nabi Allah Idris, beliau ketemu Nabi Allah Musa alaihissalam, sampai di langit yang keenam beliau ketemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan di langit yang keenam ini beliau melihat para nabi dengan kaumnya. Ada seorang nabi kaumnya hanya 2. Ada seorang nabi kaumnya hanya 3 orang. Ada nabi yang kaumnya hanya beberapa saja. Ada yang hanya puluhan, ada yang hanya ratusan, dan ada nabi yang di situ kaumnya sangat banyak. Maka ditanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini siapa ini? Kok bisa kaumnya sangat banyak?" Maka dikatakanlah itulah Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi kaumnya itu banyak. Maka beliau kemudian merasa, loh, kok banyak kaumnya Nabi Allah Musa. Malaikat Jibril pun langsung memberikan isyarat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, coba lihat di ujung sana." Maka tak kala Nabi memandang ke ujung, beliau melihat gerombolan manusia yang jauh lebih banyak daripada kaumnya Nabi Musa. Maka dikatakan oleh malaikat Jibril, "Itulah kaummu wahai Rasul. Itulah kaummu yang dikatakan di situ akan masuk surga daripada kaummu 70.000 orang tanpa hisab." Jadi ketika Nabi melihat kaumnya Nabi Musa ini banyak, lebih banyak lagi kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ juga terjadi dialog yang menarik. Ketika Nabi Allah Musa ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sedih. Nabi Musa sedih. Maka dia tanya, "Kenapa engkau ini sedih?" Maka Nabi Musa pun menjawab, "Aku ini sedih lantaran ada seorang nabi yang setelahku yang umatnya itu jauh lebih banyak masuk surga daripada umatku," kata Nabi Musa.
umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali keistimewaan. Banyak sekali keistimewaan kalau kita kaji. Barulah beliau naik menuju ke langit yang ketujuh, dan di langit ketujuh inilah beliau bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Dan di situ beliau menyaksikan Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur ini kalau dihubungkan ke bumi, ke dunia, maka lurus dengan Ka'bah. Jadi Ka'bah di dunia, di bumi, di langit itu ada Baitul Ma'mur. Di situ tawaf, 70.000 malaikat tawaf. Di situ juga Nabi menyaksikan ada dua golongan. Ada golongan orang-orang yang pakai pakaian serba putih seperti kertas. Kemudian Nabi juga melihat ada golongan yang pakaiannya ini abu-abu. Maka ketika golongan yang kedua ini, yang pakaiannya abu-abu ini, mereka pada masuk ke sungai. Ketika masuk ke sungai yang satu, beliau keluar dalam keadaan sudah bersih. Kemudian masuk lagi ke sungai yang kedua, begitu juga masuk keluar dalam keadaan bersih. Dan begitu seterusnya. Maka Nabi tanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, mereka ini siapa?" Maka dijawab, golongan yang pakaiannya putih, yang seperti kertas, itu adalah umatmu yang selalu mengerjakan kebaikan dan selalu menghindari keburukan, kemaksiatan. Jadi putih. Lalu golongan yang kedua adalah mereka yang melakukan amal ibadah tapi juga bermaksiat. Jadi ibadahnya iya, maksiatnya juga jalan. Nah, ini golongan yang kedua. Maka mereka inilah ketika masuk ke dalam sungai dibersihkan. Maka ditanya juga oleh Rasul, itu sungai apa? Maka malaikat Jibril menjawab, itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, itulah maghfirahnya Allah. Jadi ketika orang-orang atau dari umatmu itu bertaubat, maka dosanya itu diampuni dan sama seperti orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi itulah kejadian dari langit pertama sampai langit ketujuh. Dari ketemu Nabi Allah Adam di langit pertama, ketemu Nabi Allah Yahya dan Nabi Isa di langit kedua, kemudian ketemu Nabi Allah Idris, ketemu Nabi Allah Harun, ketemu Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ketemu Nabi Allah Musa, dan di langit ketujuh ketemu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Barulah setelah itu beliau melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini, di situ beliau langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan malaikat Jibril itu tidak mampu menembus, hanya sampai batas tertentu. Karena kalau dipaksa sampai lebih dari itu, malaikat Jibril ini badannya, tubuhnya itu akan hancur. Tapi tidak dengan baginda Nabi, menunjukkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia dan yang paling afdal di antara makhluk yang lain. Bahkan malaikat Jibril pun kalah.